Bismillahirrahmanirrahim. Pun dibuka, pintu sorga pun ditutup. Ini bulan jelas-jelas pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Kok bisa malas? Nah, ini aneh, aneh tapi nyata. Kadang ada orang yang berangan-angan, nantilah kalau datang Ramadan saya ingin baca Quran. Datang Ramadan tidak pun Quran dibuka. Ya. Tidak ada orang yang baca Quran rupanya. Hanya angan-angan saja nanti kalau Ramadan datang mau baca Quran, mau menghatamkan Quran. Tidak, jangankan lagi bicara 30 juz 30 pun tidak dibaca dia. Apalagi coba yang ada puasa. Puasa ini harusnya kan meningkatkan ibadah. Malah dia futur puasanya. Kenapa? Capek berpuasa, nahan lapar, nahan haus, nahan panas. Akhirnya tidur seharian. Sahur, tidur. Yang solat subuh sempatlah solat subuh. Habis solat subuh tidur lagi. Bangun duhur, tidur lagi. Habis duhur tidur lagi. Asar, mulailah agak mata agak siap tuh. Jadi puasanya ba'da asar sampai maghrib saja, 2 jam saja. Itu pun sibuk ke pasar, kaget. Cari makanan kan, semua dibeli. Sampai di rumah dimakan semuanya, taraweh nguap-nguap kantuk semuanya. Itu kenyataan di masyarakat. Pertanyaannya, kenapa bulan yang berkah kok malas ibadah? Sekali lagi jawabannya ada di bulan Rajab. Jawaban itu semua ada di bulan Rajab. Kenapa solat malam malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa baca Quran malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa sedekah puasa malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa? Logika ikhwan. Bulan Rajab ini tadi kata para ulama syahru zar'in, bulan menanam. Kalau kita tanam di bulan Rajab, mulai latihan baca Quran. Mulailah latihan setiap hari kita 1 lembar 2 lembar kan itu. Kemudian masuk bulan Sya'ban ditingkatkan, Ramadan dah biasa. Ya. Kalau bulan Rajab ini latihan puasa, Senin Kemisnya mulai dia latihan, atau mungkin Ayyamul Bidnya dia latihan, atau puasa Daudnya dia latihan. Kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, Ramadan tenang-tenang saja dia puasa, biasa lapar, ya kan? Kalau antum latih di bulan Rajab ini malam, antum pegang mushaf sendiri, solat malam Allahu Akbar sambil pegang mushaf, nggak apa-apa kalau solat sunnah itu pegang mushaf. Antum baca sendiri itu Al-Baqarah itu, dibiasakan. Nanti sampai bulan Ramadan malah dikomplain imamnya, "Mam, pendek kali kau ini," katanya, karena sudah terbiasa panjang. Ya. Itulah kenapa para ulama mengatakan semua kehusuan di bulan Ramadan itu ditentukan di bulan Rajab. Tapi kalau gagal di bulan Rajab, kemudian diikuti di bulan Sya'ban, jangan harap Ramadan itu akan dapat kehusuan. Ibaratnya kalau seandainya mau ngebut itu, seolah-olah Anda masuk Ramadan, Anda masukkan biji di bulan Ramadan, Anda siram di bulan Ramadan, mana bisa panen? Nggak bisa panen, karena umumnya buah itu kan kalau di ladang-ladang kan 3 bulan, nanam cabai pun 3 bulan, nanam bawang 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Kalau seandainya mau nanam cabai di bulan Ramadan 1 bulan, ya nggak berbuah lah kan begitu, capek-capek saja, nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena futur. Ya. Makanya kenapa bahasa ulama Rajab itu bulan zar', ya, menanam budur, menanam biji itu. Kemudian tumbuh besar, datang Sya'ban nampak buahnya. Ramadan tinggal nikmati hasilnya. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada beberapa istilah para ulama saya akan sebutkan. Ada ulama mengatakan Rajab syahrul ibadah, wa Sya'ban syahruz zahadah, wa Ramadan syahruz ziyadah. Rajab itu bulannya ibadah,
Di kesempatan melatih ibadah untuk Ramadan, mulai baca Qur'annya, mulai puasanya, mulai qiyamul lailnya dan begitu seterusnya. Masuk bulan Sya'ban, mulai sungguh-sungguh. Masuk Ramadan tinggal nambah-nambah saja karena sudah terbiasa. Ya. Kemudian ulama juga mengistilahkan Rajab syahrun yudha'ifullahu fihi al-hasanat. Wa Sya'ban syahrun tukaffiru fihi sayyi'at. Wa Ramadan syahrun tuntadharu fihi al-karamat. Rajab ini bulan di mana kita bisa melipat gandakan kebaikan kita. Karena sebagaimana orang bermaksiat di bulan Rajab Allah tingkatkan dosanya, maka orang beramal soleh di bulan Rajab pun Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau anda bersedekah 10.000 di bulan Rajab, itu akan dilipat gandakan pahala sedekahnya dibandingkan sedekah di bulan Sya'ban umpamanya, yang bukan bulan hurum. Kalau anda solat di bulan Rajab ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan bila dibandingkan anda solat di bulan Rabiul Awal umpamanya. Kalau anda umpamanya baca Quran nih di bulan Rajab, maka pahala baca Quran akan dilipat gandakan dibandingkan anda lakukan di bulan Safar. Kalau anda berzikir, silaturahim, birrul walidain atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya bila anda lakukan di bulan Rajab dibandingkan di bulan-bulan selain Ashhurul Hurum. Makanya para ulama mengatakan Rajab ini adalah bulan di mana kita bisa melipat gandakan pahala kita. Kemudian bulan Sya'ban nanti setelah Rajab adalah bulan tukaffiru fihi sayyi'at. Bulan di mana kesalahan-kesalahan kita akan dihilangkan. Karena bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Tempat orang minta-minta maaf itu di bulan Sya'ban. Ini enggak minta maaf nunggu Idul Fitri. Kan gitu ya. Kau punya salah sama aku, kapan kau minta maaf? Tunggulah Idul Fitri katanya. Nunggu Idul Fitri pula dia. Ya. Padahal kalau kita bicara bulan minta maaf itu bulan Sya'ban itu. Karena bulan Sya'ban itu bulan diangkat amalan kita ke langit. Dan tidak ada yang diangkat amalannya kecuali satu karena kesyirikan, yang kedua karena syahna. Syahna itu artinya karena suka berselisih dengan kerabat, bermusuhan dengan orang, dendam, hasad, marah, itu disebut syahna. Ya. Kadang-kadang kita kasihan, ada orang-orang sudah 1 tahun dia kumpulkan amalannya, tapi ketika sampai Sya'ban tadi diangkat pula amalannya, kan rugi dia. Kenapa? Rupanya bukan karena kesyirikan, karena tidak mungkin dia melakukan kesyirikan. Anggaplah dia muwahhid, seorang ahli tauhid, sudah ngaji, tapi dia tidak baik dengan orang tuanya, tidak baik dengan keluarganya, tidak baik dengan tetangganya, tidak baik dengan rekan bisnisnya, banyak musuhnya, banyak hasadnya, banyak dendamnya, banyak marahnya. 1 tahun tidak diangkat. Maka Sya'ban itu bulan di mana Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Ramadan, kata para ulama, syahru ziyadah. Ramadan syahrun tuntadharu fihi al-karamat, tinggal menunggu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan banyak istilah-istilah para ulama tentang bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, seperti Rajab syahrul hurmah, Sya'ban syahrul khidmah, Ramadan syahrul ni'mah, dan begitu seterusnya. Taib. Kalau kita tahu kemuliaan bulan Rajab ini sedemikian tingginya, lalu apa saja hukum-hukum yang terkait dengan bulan Rajab ini, kawan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bulan Rajab ini tidak ada ibadah khusus, baik itu solat khusus, puasa khusus, baca Quran khusus, zikir khusus. Kenapa? Karena semua riwayat yang bicara tentang kekhususan ibadah bulan Rajab itu, kalau tidak dhaif, maudhu. Kalau tidak lemah, maka palsu. Kebanyakan. Ya, saya contohkan. Orang-orang Syiah itu, ikhwan, apabila datang bulan Rajab,
maka mereka ada ibadah yang disebut dengan salat raghaib namanya. Salat raghaib itu dilakukan biasanya sekarang ini. Nah, sekarang ini Jumat, Kamis malam Jumat di awal Rajab. Jadi Kamisnya puasa. Nanti antara maghrib ke isya, maka mereka akan melakukan solat sebanyak 12 rakaat. Dan salam setiap 2 rakaat. Di mana disebutkan tata cara solat raghaib itu. Jadi setiap rakaat, jadi dari 12 rakaat itu kayak solat malam lagi gitu ya, 2 rakaat gitu ya. Jadi setiap 2 rakaat itu, 1 rakaat yang pertama maka mereka akan membaca surah Al-Qadar. Mereka akan membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua mereka akan membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 12 kali. Itu disebut salat raghaib namanya. Jadi lakukan antara maghrib ke isya. Tapi puasa dulu Kamisnya. Jadi hari Kamisnya puasa. Kemudian nanti kalau sudah maghrib sampai ke isya, mereka akan melakukan salat raghaib namanya. Saya ulangi, kaifiyah salat raghaib itu 12 rakaat, tapi setiap 2 rakaat salam. Jadi setiap 2 rakaat itu, rakaat pertama membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Rakaat pertama, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Dan setiap selepas solat maka mereka akan banyak bersolat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad al-ummi wa ala ali, dan begitu seterusnya. Dan setiap sujud setelah solat mereka memperbanyak solawat. Kemudian setelah itu sujud, maka dalam sujudnya sebanyak 70 kali membaca subuhun quddus rabbul malaikati war. Kemudian setelah itu mengangkat kepalanya dari sujud, maka mereka akan mengatakan rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyul azim. Kemudian setelah itu mereka membaca subuhun quddusu rabbul malaikati war. Kemudian mereka akan meminta hajatnya kepada Allah. Itu disebut salat raghaib namanya. Ini orang-orang Syiah suka melakukan apabila datang di bulan Rajab. Saya tidak tahu di negeri kita ini apa ada orang yang melakukan salat raghaib, enggak tahu. Ada yang tahu? Enggak ada ya? Enggak pernah dengar antum ya? Salat raghaib. Jadi salat memperbanyak surah Qul Hu dibaca. Salat raghaib ini ikhwan, itu tidak ada dasarnya. Semua riwayatnya maudhu. Semua riwayatnya maudhu. Saya akan sebutkan perkataan para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Ma'ruflah Imam Nawawi kan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, ya, hiya salatun bid'atun wa munkaratun qabihatun la taghtar bi dzikri man dzakaraha wala bil haditsil madhkuri fiha fa inna kulla dzalika batilun. Lihat. Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', salat raghaib itu salat yang bid'ah, yang mungkar, yang jelek. Jangan terperdaya dengan dalil yang disebutkan orang yang menyebutkannya, tidak pula dengan hadis yang mereka sebutkan di dalamnya, karena semua riwayat yang bicara tentang salat raghaib, kata Imam Nawawi, batilun, semuanya batil. Tidak ada yang sahih, maudhu. Ya. Bahkan juga disebutkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ma'ruf, ya, ketika bicara tentang hadis yang menerangkan tentang salat raghaib, hadza haditsun munkarun, ini hadis yang mungkar. Wa qala huwa maudhu'un zahirul wad'i, bahkan palsu, terang-terangan palsunya katanya. Jadi tidak ada solat khusus di bulan Rajab itu yang disebut dengan solat raghaib, atau puasa khusus, tidak ada. Walaupun sekali lagi bulan Rajab itu bulan
hurum, ya, bulan sangat mulia. Tapi bukan berarti kemudian ada ibadah-ibadah khusus, tidak. Ya, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab, tidak solat malamnya, tidak puasa sunnahnya, tidak baca Qur'annya. Semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ibadah khusus di bulan Rajab itu semua palsu, kalau tidak mungkin dhaif. Dan semua tidak bisa diamalkan seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kembali kepada hukum asal. Ibadah saja sebagaimana antum biasa ibadah. Pamannya solat, antum biasa solat malam, ya biasa solat malam. Antum biasa solat rawatib, ya biasa saja solat rawatib. Tahiyatul masjid, solat duha, ya. Atau puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, biasa saja, atau sedekah, atau birrul walidain. Tetapi walaupun tidak ada ibadah khusus, tingkatkanlah ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan itu. Kenapa? Mengingat pahalanya dilipat gandakan. Itu maksudnya, ya. Melihat dari pahala orang yang melakukan ibadah di bulan Rajab itu dilipat gandakan. Jadi kalau antum biasa solat duha di bulan-bulan yang lainnya, tetap antum lakukan di bulan Rajab, maka solat dua yang antum lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau antum terbiasa solat malam di bulan-bulan yang lainnya, kemudian ditingkatkan lagi di bulan Rajab, terbiasa sedekah ditingkatkan lagi sedekahnya, biasa 10.000, Rajab nih 100.000, gitu ya. Kalau ada kotak-kotak infak tuh biasa 2.000, Rajab, masa 2.000 mau beli sorga? 10.000, 10.000 terleket 100.000, gitu ya. Jadi kalau hari Jumat itu udah lalu lalang tuh, ini bulan Rajab ini. Memang terbiasa antum masukkan uang infak ke kotak infak di bulan-bulan biasa. Ini Rajab nih, tingkatkan lagi. Kenapa? Mengingat pahalanya lebih besar dibandingkan pahala di tempat lainnya. Ya. Apapun, walaupun tidak ada ibadah khusus, saya ulangi, tidak ada solat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada baca Quran khusus, tetapi siapapun yang meningkatkan ibadah yang biasa kita lakukan di luar bulan Rajab, masuk Rajab antum tingkatkan, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah di luar bulan Rajab. Itulah keistimewaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat juga, saya ingatkan di awal tadi, jangan coba-coba melakukan maksiat di bulan Rajab. Jangan. Karena dosanya juga akan dilipat gandakan seperti yang dikatakan Imam Qatadah tadi. Siapapun yang melakukan kezaliman, kemaksiatan di bulan Rajab, maka dia akan dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Karena telah merobek bulan hurum. Selain dosa maksiat dia dapat, dia pun merobek kehormatan bulan mulia. Makanya dilipat gandakan dosanya, naudzubillah. Makanya saya nasihatkan ke emak-emak yang suka gibah gitu ya, cari tukang jahit, jahit dulu mulutnya. Ini bulan Rajab nih, berhenti dulu untuk membuat majelis-majelis gibah. Biasa yang suka nongkrong depan handphone, nulis status, mandang-mandang yang haram, berhenti. Karena begini ya, kalau di bulan Rajab ini kita tidak bisa meninggalkan handphone, maksudnya memandang-mandang yang haram atau melihat-melihat yang tidak ada manfaatnya, dilihat gitu kan. Kan ada tuh kadang-kadang di YouTube ada video-video pendek yang lucu-lucu, ketawa-ketawa kan itu. Terus antum lakukan di bulan Rajab ini, kemudian nular ke bulan Sya'ban, saya yakin Ramadan pun tidak akan hilang. Ya. Tapi kalau antum mulailah dikurangi main handphone, atau dipilih-pilih mana yang dilihat gitu ya, atau ambillah manfaat dari handphone seperti orang yang baca Quran, orang yang ceramah atau yang lain, mulai tinggalkanlah melihat hal-hal yang walaupun tidak haram tapi kan tidak ada faedahnya. Anggaplah tidak haram tapi kan tidak ada faedahnya tuh. Tiba-tiba satu hari nengok ketawa-ketawa sendiri, nggak ada faedahnya. Kakak nggak jelas. Pagi kakak, siang kakak, malam kakak lagi. Sampai kapan antum menghentikan kakak itu? Ya, gantilah kan gitu. Kalau antum mulai menghindar tuh dari handphone ini, ngambil yang manfaat di bulan Rajab, nular pula ke bulan Sya'ban, insyaallah Ramadan antum akan memetik hasilnya tuh. Tapi kalau bulan Sya'ban biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, slow-slow saja, kayaknya nggak ada fadilahnya bulan Rajab, sama aja dengan bulan yang lain kan. Nah, ini kan bahaya.
Karena orang di bulan Rajab itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada orang yang terlalu ekstrim dengan bulan Rajab. Akhirnya mereka melakukan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab gitu ya, yang tidak ada contohnya. Solat malam khusus, puasa khusus, zikir khusus. Ekstrim mereka menisbatkan sesuatu yang tidak ada dalam agama antum nisbatkan. Tapi yang salah juga ada pula yang terlalu meremehkan bulan Rajab. Yang solat tetap saja tidak solat, naudzubillah kan itu ya. Yang maksiat tetap saja dia maksiat, tidak dikurangi. Yang gibah makin pula kenceng gibahnya. Yang tidak sedekah yang tidak tertarik juga untuk sedekah. Yang memutus silaturahimnya tetap aja dilanjutkan putus silaturahimnya. Dan begitu seterusnya. Ada yang sama sekali tidak menghargai bulan Rajab. Dikiranya Rajab itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini kan bahaya nih. Jadilah orang-orang pertengahan. Tidak seperti orang ekstrim. Kita ini memuliakan bulan Rajab sebagaimana yang agama memuliakannya. Kalau tidak dicontohkannya tidak diamalkan. Tapi juga kita tidak kemudian meremehkan. Tetap kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan solat sunnah kita, solat wajib kita, sedekah kita, dan begitu seterusnya. Jadilah orang tengah-tengah, karena Islam itu adalah dinun wasat, agama tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri, tidak pula ekstrim ke kanan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa saja amalan-amalan yang sangat dimuliakan di dalam bulan Rajab ini? Apa kira-kira yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 4 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab ini. Yang pertama, al-iktsaru minal amali saleh. Perbanyak melakukan amal-amal saleh. Wal ijtihadu fit ta'at. Sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Wal mubadaratu ilaiha. Bersegera untuk melakukan ketaatan. Wal muwadzabatu alaiha. Istiqamah dengan ketaatan itu. Liyakuna dzalika da'iyan li fi'li ta'ati fil baqi syuhur. Supaya merangsang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Rajab itu untuk istiqamah sampai ke Sya'ban, sampai ke Ramadan. Jadi pertama, perbanyak amal soleh. Bukan hanya diperbanyak, bersungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya bersungguh-sungguh, istiqomah melakukannya. Bukan hanya istiqomah, tapi mendorong untuk supaya sampai bulan Sya'ban tetap melakukannya. Ramadan tinggal menikmati hasilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ightinamul ibadati fi hadhil ashhur wa abrazuha as-siyam was-shalah. Perhatikan 2 ibadah yang sangat luar biasa keutamaannya. Pertama salat, yang kedua puasa. Karena 2 ibadah inilah yang kelak di bulan Ramadan paling banyak dilakukan. Kalau antum masuk Ramadan paling banyak dilakukan apa? Puasa. Tiap hari puasa. Kemudian salat. Bukan hanya salat wajib, tarawih, ya kan, 11 rakaat atau yang 23 rakaat setiap malam. Ada juga yang menambah pula dengan qiyamul lailnya lagi kan. Kalau sudah 10 akhir Ramadan sudah tarawih lagi, ibadah isyanya nyambung lagi malamnya. Karena 2 ibadah yang paling utama ini dan yang mendukungnya tentu baca Quran, maka ini bulan Rajab perbanyaklah 3 ibadah ini. Puasa, salat, dan juga baca Quran. Karena 3 ibadah ini yang akan nanti di bulan Ramadan diulang-ulang. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarkul zulmi, khasatan fi syahri Rajabi wa baqil ashhuril hurum. Usahakan tinggalkan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman, terutama zalim kepada manusia. Kalau zalim kepada Allah, selesai kita bertobat kepada Allah, ampuni. Zalim kepada diri sendiri, kita bisa ngerem diri sendiri, kita bisa merubah kan itu. Tapi zalim kepada orang, agak sulit minta maafnya. Kenapa kita harus berhenti nih kezaliman di bulan Rajab kepada orang? Karena Sya'ban itu amalan kita akan diangkat selama setahun. Sehingga jangan sampai kemudian kezaliman di bulan Rajab
mengantar kepada kezaliman di bulan Sya'ban. Rugilah sudah 1 tahun kita kumpulkan amal soleh enggak diangkat ke langit kan begitu. Makanya Rajab usahakan tinggalkan kezaliman. Ya, jangan mudah kalau umpamanya dalam keluarga, ingat suami jangan mancing-mancing istri, istri jangan mancing-mancing pula suami, akhirnya bertengkar sampai bulan Sya'ban lagi. Adem ayam sajalah kan itu ya. Atau anak kepada bapak, bapak kepada anak dan begitu seterusnya. Apapun yang memancing permusuhan di bulan Rajab ini jangan sampai dipancing. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-iktsar min ikhrajis sadaqat. Ini yang penting. Perbanyak keluarkan sedekah. Karena ini bulan awal daripada Asyhurul Hurum. Karena kan yang 3 berturut-turut tuh jauh kan, jauh itu jaraknya kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan jauh, ketemu ke bulan Rajab itu. Karena nanti dari bulan Rajab ke bulan Dzulqa'dah itu jauh lagi. Ya kan? Harus nunggu, harus melewati Sya'ban. Habis Sya'ban kemudian Ramadan. Habis Ramadan kemudian Syawal. Habis Syawal kemudian Dzulqa'dah. Berarti nunggu 4 bulan tuh baru ketemu lagi Asyhurul Hurum kan? Kapan lagi? Ya. Dan sedekah ini amalan yang luar biasa. Sedekah ini amalan yang luar biasa. Karena sedekah inilah yang menjadikan orang itu tertanam kecintaan, ikhwan. Antum kalau sedekah kepada orang fakir miskin kan senang orang fakir miskin sama kita, sehingga menghilangkan permusuhan di situ. Ya. Pokoknya sedekah itu melembutkan hati. Maka kenapa sedekah di bulan Rajab itu sangat luar biasa, ditekankan oleh para ulama gitu ya. Memperbanyak sedekah itu supaya nanti terbiasa di bulan Sya'ban amalan sedekah kita diangkat ke langit. Ramadan makin menjadi orang yang sangat dermawan lagi. Maka 4 perkara ini yang sangat dianjurkan. Walaupun secara umum ibadah-ibadah yang lain, zikir, baca Quran dan yang lain itu adalah juga sangat dianjurkan dilakukan di bulan Rajab, tapi 4 inilah yang banyak dianjurkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama banyak mengistilahkan bulan Rajab ini dengan istilah-istilah yang banyak, ikhwan. Karena memang bulan ini bulan mulia, sehingga banyak istilah-istilah bagi bulan Rajab itu yang di zaman jahiliyah disebutnya macam-macam. Contoh, ada sekitar 18 istilah di zaman dulu tentang bulan Rajab itu. Ada juga yang mengatakan Rajab. Kenapa disebut Rajab? Ra jim ba. Rajab. Rajab itu dalam bahasa Arab sama dengan azab, memuliakan. Jadi kalau saya katakan dalam bahasa Arab rajabtu syai, aku merajabkan sesuatu, artinya azamtuhu, aku memuliakan sesuatu. Berarti makna Rajab itu artinya agung, ya. Jadi bulan ini bulan agung, ya. Ada juga mengistilahkan disebut asam. Asam itu artinya diam, ya. Kenapa? Karena asam tidak terdengar, diam, kayak orang tuli itu ya. Kenapa distilahkan bulan Rajab itu bulan tuli, ya kan? Diam, bulan tuli, tidak ada suara. Karena la yasmauna fihi qaqatus silah. Karena di zaman jahiliyah bulan Rajab itu tidak ada suara-suara senjata. Ya, kan kalau zaman dulu kan perang kan pedang adu pedang kan pang gitu ya, ada suara. Kalau sudah Rajab ini sepi, nggak ada suara pedang dengan pedang, suara tombak ketemu tombak, suara tombak ketemu pedang, nggak ada. Karena betul-betul tidak ada peperangan dan tidak boleh melakukan peperangan kecuali kalau diserang. Lain ya. Kalau diserang beda. Masa diserang diam saja? Kenapa kamu rela ditusuk? Rajab, mati lah kan itu ya. Ya kalau diserang melawan lah kan itu ya. Maksudnya memulai peperangan.